Di sini saya akan menjelaskan definisi pembelajaran berdiferensiasi dan juga ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, apa sih ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi itu? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berfokus pada kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Berikutnya, komponen pembelajaran berdiferensiasi. Ada 4 komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Dan yang keempat, berdiferensiasi lingkungan belajar. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini meliputi apa yang dipelajari siswa. Konten dapat dibedakan dengan melihat kesiapan, minat, atau profil belajar murid. Sehingga kita sebagai guru dapat menggunakan diferensi konten ini dengan menggunakan kesiapan siswa. Apabila siswa tidak dapat memahami materi abstrak, maka sebagai guru harus membawa benda-benda yang konkret. Namun apabila murid masih butuh bimbingan guru, berarti kita harus memberi konten-konten yang mudah dipahami oleh siswa. Berikut ini contoh diferensi konten. Diferensiasi proses. Proses diartikan bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Karena banyaknya perbedaan gaya dan pilihan belajar yang ditujukan siswa, maka kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat diakomodir dengan baik. Adapun contoh diferensi proses adalah berikut ini. Diferensiasi produk. Diferensi produk ini bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dikuasai siswa dan memberikan materi berikutnya. Adapun contoh diferensi produk adalah berikut ini. Diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini mempertanyakan bagaimana cara siswa bekerja dan merasa dalam pembelajaran. Diferensi dalam lingkungan belajar dapat diartikan juga dengan iklim kelas, termasuk dalamnya ada operasi dan ada ruang kelas, aturan kelas, pencahayaan, prosedur, dan semua proses mempengaruhi suasana kelas. Adapun contoh diferensiasi lingkungan belajar adalah berikut ini.
Contoh keragaman. Contoh keragaman di kelas dapat kita lihat berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson tahun 2001, terdapat 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu yang pertama, kesiapan belajar peserta didik, yang kedua, minat peserta didik, dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik yang pertama adalah kesiapan belajar peserta didik atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada 6 perbedaan. Yang pertama, bersifat mendasar dan bersifat transformatif. Yang kedua, konkret dan abstrak. Yang ketiga, sederhana dan kompleks. Yang keempat, terstruktur dan open-end. Yang kelima, tergantung atau dependent dan mandiri atau independen. Dan yang keenam, lambat dan cepat. Kebutuhan peserta didik yang kedua yaitu minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan belajar peserta didik yang ketiga yaitu profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, keberagaman yang ada di sekolah, khususnya dalam sebuah kelas. Keberagaman dalam sebuah kelas contohnya yaitu keberagaman kemampuan dalam bidang studi. Sebagai contoh, Raka adalah seorang siswa kelas 4 SD. Jika ada tugas bahasa Indonesia untuk membuat karangan, maka ia dengan semangat mengerjakannya. Ia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik di sekolahnya. Jika ada temannya yang kesulitan, ia sering membantu dan juga sering menjadi ketua kelompok jika ada tugas kelompok. Hanya saja, Raka tidak suka dengan pelajaran berhitung. Tak heran jika pelajaran matematika memiliki nilai yang kurang bagus. Sementara Lina adalah teman sekelas Raka. Ia senang dengan pelajaran matematika dan sering sekali memenangkan lomba olimpiade matematika. Setiap olimpiade matematika, ia mengikutinya, hampir tak pernah absen. Dengan demikian, keberagaman yang ada di dalam kelas, salah satu contohnya yaitu keberagaman kemampuan dalam bidang studi, sehingga dalam sebuah kelas banyak keberagaman yang memungkinkan terjadi. Tidak hanya keberagaman dalam kemampuan bidang studi, keberagaman agama, keberagaman kegemaran, dan keberagaman yang lain. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan sebuah teori yang menekankan pada pengaruh lingkungan dalam perkembangan setiap individu, di mana perkembangan peserta didik merupakan hasil interaksi antara alam sekitar dengan peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua, teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori multiple intelligence adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh ahli psikologi Howard Gardner. Teori yang selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau CPD. CPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Pada teori ini, terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial.
tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan sebuah masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Perbedaan antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam CPD. Setiap peserta didik memiliki CPD yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing peserta didik. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa CPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa bantuan orang dewasa. Teori yang terakhir adalah learning modalities. Learning modalities biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Learning modalities atau modalitas dalam belajar kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Yang pertama, visual. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui melihat atau melalui sebuah gambar. Yang kedua, auditory. Modalitas belajar auditori adalah menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Siswa dengan mode ini biasanya sering mengajukan pertanyaan dan menggunakan diskusi untuk mengklarifikasi materi atau menyerap materi. Yang ketiga, kinestetik. Modalitas kinestetik melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai learning